Oke pemirsa, sekarang kita akan berbincang tentang penyakit kritis. Jadi kita ketahui bahwa sakit itu mahal harganya pemirsa. Apalagi kalau itu penyakitnya penyakit kritis ya. Selain biayanya mahal, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkannya kalau sembuh. Nah, bagi beberapa keluarga bahkan ini menjadi penyebab atau alasan jatuh miskin atau bangkrut tiba-tiba gara-gara anggota keluarganya menderita penyakit kritis ini. Lalu yang bisa kita lakukan sekarang ini apa? Nah, diantaranya adalah kita harus tahu apa itu penyakit kritis. Dan juga barangkali ada cara-cara untuk melindungi aset yang kita punya ketika memang ada kejadian atau penyakit kritis ini tiba di salah satu anggota keluarga kita. Nah, oleh karena itu pemirsa, saat ini saya hadirkan dua tamu saya yang sudah datang di 8-11 Show untuk berbincang-bincang lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi tentang penyakit kritis dan juga bagaimana cara kita memproteksinya. Yaitu sudah ada Dr. Dian Budiani dari atau sebagai Vice President Life Administration dari PT Prudential Life Assurance. Kemudian juga ada Dr. Handrawan Nadesul, ya, seorang konsultan kesehatan. Selamat pagi semua. Ini memang penyakit kritis ini tidak bisa dihindarkan ya. Di sekitar kita sendiri juga banyak sekali anggota keluarga atau teman-teman yang tiba-tiba kita dengarkan beritanya dapat penyakit kritis atau apapun itu gitu. Tiba-tiba bahkan. Ya. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, dokter, seberapa rentan sih masyarakat Indonesia ini terserang yang namanya penyakit kritis? Iya, di Indonesia kondisinya saya rasa lebih mengkhawatirkan. Lebih mengkhawatirkan? Ya, karena pertama sering-sering orang kita tidak periksa kesehatan secara teratur. Oke, medical check up bukan sebuah kultur ya betul. Jadi tiba-tiba dia tahu ada darah tinggi, padahal dari kecil barangkali tidak pernah diukur tekanan darahnya. Nah, ini satu kecemasan yang sering terjadi. Kedua, di kita baru berobat, baru ketemu dokter kalau sudah sakit. Iya toh? Jadi kalau tahu-tahu, walaupun dia CEO misalnya, tahu-tahu sudah kencing manis. Benar. Tahu-tahu sudah jantung koroner. Nah, ini yang seperti ini barangkali. Kondisi Indonesia memungkinkan dan sebetulnya lebih mengkhawatirkan karena memang pertama peranata kesehatan kita kan masih pengetahuan kesehatan masih tidak tinggi. Ya kan, kedua itu biasanya penanggulangannya butuh biaya yang sangat besar ya. Mungkin juga Ibu punya pengalaman banyak tentang bagi klien-klien yang sudah klaim kesehatan kritis. Memang seberapa range pembiayaan penyakit kritis di Indonesia? Betul sekali, tentu beragam sekali ya harga yang dibutuhkan untuk pengobatan penyakit kritis. Tapi yang jelas yang dibutuhkan menurut saya adalah dukungan finansial yang selalu ada pada saat seseorang mengalami penyakit kritis itu. Karena itu perlu sekali solusi dalam hal ini misalnya perlindungan asuransi yang diberikan kepada nasabah tersebut, sehingga paling tidak dia bisa fokus kepada pengobatannya dan finansialnya sudah disupport oleh perusahaan asuransi. Hanya itu dia dokter, kita perlu tahu kurang lebih pengobatan atau biaya pengobatan di Indonesia itu seberapa mahal sekarang ini terhadap penyakit kritis. Anda saya yakin punya datanya mengenai masalahnya. Iya, saya kira kita sudah ikut global ya. Jadi kalau saya catat dari rumah sakit Thailand misalnya, saya sudah ikut, tapi rumah sakit itu sangat bagus dan kelihatannya tidak tinggi ya. Itu untuk jantung bypass saja itu sudah 350.000 US. Bayangkan. Berarti kurang lebih sekitar 300 juta ya. Jadi artinya begini, walaupun punya cukup uang, kalau tidak ada protek perlindungan, saya kira yang kaya jadi miskin. Gitu. Ya, karena biaya berobat itu yang saya amati bahwa kenaikan penghasilan, kalau orang itu dapat penghasilan, itu tidak bisa mengejar ongkos berobat. Yang dari tahun ke tahun saya rasa tambah tinggi, hampir dua kali lipat. Naik terus. Hampir 2 kali lipat. Itu yang harus dicermati. Bahwa nggak bisa mengejar lah kenaikan ongkos berobat. Dengan peralatan yang lebih canggih, tindakan-tindakan itu tidak kecil biayanya. Dan saya melihat bahwa di Indonesia kalangan menengah ke atas pun kelihatannya juga mereka riskan. Karena risiko untuk kena penyakit kritis besar sekali. Dan mereka tenang-tenang saja gitu. Nah, Anda bisa lihat CEO tiba-tiba meninggal hanya karena kritis seperti itu. Apalagi profil ekonomi di Indonesia kan cukup gemuk, itu di menengah ya, menengah ke bawah gitu barangkali. Jadi di mana sepertinya uang ratusan juta itu masih jumlah yang luar biasa besar sekali. Betul. Seberapa banyak kalau kita lihat dari profil masyarakat Indonesia ya, persentase mereka yang terkena penyakit kritis?
Ya, bicara persentase susah ya. Kita selalu dark number, nggak jelas itu angka-angka. Tapi kecenderungan kalau dilihat pengamatan sehari-hari, dokter mencatat rumah sakit harapan kita misalnya, usia terserang jantung koroner, usia terserang stroke itu udah lebih pada usia yang lebih muda. 35-40 tahun, ya karena memang itu kan mereka tidak siap untuk itu. Dokter Tian tadi katakan bahwa tidak siap secara mental, terlebih tidak siap secara finansial. Nah, karena kenaikan ongkos berobat itu sering-sering 2 kali dari penghasilan. Taruh dia CEO berapapun penghasilannya, karena saya pernah menemukan pasien yang terus terang jatuh miskin karena penyakit kritis. Kalau kanker harus berobat terus-menerus. Berapa ya? Cuci darah berapa? Iya, ya, betul sekali. Cuci darah juga sekarang sudah menguras ATM gitu yang jelas. Tapi dari Prudential apakah ada semacam solusi begitu untuk bisa menanggulangi masalah seperti ini, karena kan ya bisa datang kapanpun saja masalahnya penyakit seperti ini begitu. Prudential Indonesia selalu mendengarkan dan memahami kebutuhan nasabahnya, termasuk juga untuk perlindungan penyakit kritis, di mana Prudential memiliki asuransi tambahan yang bisa melindungi 79 jenis penyakit kritis yang di cover. Nah, jadi asuransi tambahan ini bernama Pru Early Stage Crisis Cover. Namanya saja early stage, jadi tahap awal dari sebuah penyakit kritis sudah ditanggung. Dan juga Prudential sebelumnya tahun 2000 sudah punya asuransi tambahan yang melindungi penyakit kritis di tahap lanjut. Jadi diharapkan dengan diluncurkannya Pru Early Stage Crisis Cover ini lengkap jadinya perlindungannya ya. Jadi tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut, semuanya bisa di. Maksudnya tahap awal itu bagaimana, Dokter? Jadi begini, tadi saya sebutkan ada 79 penyakit kritis yang di cover. Oh, ada 79. Itu ya, jenisnya. Cara kita tahu apa saja penyakitnya bisa dilihat dari mana? Nanti ada. Jadi kalau misalnya nasabah membeli ini tentunya ada daftarnya dan di polisnya jelas sekali tercantum. Namun dari 79 itu 33 penyakit kritis kita golongkan sebagai tahap awal. Nah, jadi kalau nasabah mengalami 1 dari 33 ini, yang dibayarkan adalah 50% dari uang pertanggungannya. Sudah. Penyakit awal itu misalnya apa? Misalnya kalau cancer itu pre-cancer, tahap awal. Ya, jadi pre-cancer juga itu dimasuk sebagai tahap awal. Betul. Nasabah biasanya yang dikeluhkan adalah, aduh kankernya harus stadium 4 dulu. Ini di belakang ada nih grafiknya. Dokter. Ya, 33 jenis penyakit kritis yang dianggap sebagai ini ya, pre-early ya. Ya, betul. Ada jantung, ada apa lagi tuh? Iya, ada jantung, ada tumor, kanker ya. Kelainan jantung tahap awal ada kelainan otak, stroke, koma, dan banyak sekali kelainan neurologi juga ada di situ. Gitu. Jadi ini dianggapnya sebagai pre-early dari apa? Ini yang tahap awalnya. Tahap awal. Nah, kami juga punya yang tahap menengah, itu ada 13 jenis penyakit. Kemudian tahap lanjut ada 33 lagi jenis penyakit. Ada 33 lagi. Jadi 33 plus 13 plus 33, 79 penyakit kritis yang di cover. Karena memang yang saya dengar handicap kenapa orang membeli penyakit asuransi kritis ini adalah karena terms and condition-nya nggak jelas begitu kan, ketika awal ternyata nggak bisa diklaim karena belum memasuki kondisinya. Nah, ini sepertinya sudah merupakan sebuah jawaban barangkali begitu ya. Oke, kita nanti bahas lagi lebih lanjut mengenai masalah ini, Dokter, di segmen selanjutnya. Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 811. Dokter, saya mau tanya begini, ada satu pendapat ya yang muncul di masyarakat ini adalah begini, bahwa kita mungkin untuk masuk ke asuransi yang penyakit kritis itu lebih baik bagi mereka yang mempunyai riwayat kesehatannya kurang baik dari keluarga atau juga ada genetik dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Begini, kalau kita mencatat data dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu kira-kira ada tercatat 36 juta orang di dunia itu terkena penyakit kritis. Jadi kelihatannya barangkali semakin tahun akan semakin bertambah. Itu satu faktor. Faktor lain bahwa di Indonesia khususnya data dari Bank Dunia itu 12 juta terdiagnosa kanker. Bahwa sekarang kanker di dunia itu meningkat. Termasuk juga di Indonesia karena kita gaya hidup sudah mulai global. Kira-kira punya risiko yang sama. Itu satu. Jadi artinya siapapun dia itu akan punya risiko terkena penyakit kritis. Kedua, bahwa orang-orang dengan risiko misalnya turunan kencing manis, turunan darah tinggi itu terlebih-lebih
Mereka orang yang paling depan harus mendapat perlindungan karena risikonya high risk, tergolong risiko tinggi. Yang tidak berisiko pun kalau lihat data-data WHO dan Bank Dunia itu kan mengkhawatirkan. Jadi mereka yang tidak punya silsilah atau riwayat penyakit dari keluarga pun sebetulnya yang terkena penyakit kritis ini jumlahnya cukup besar. Kalau dilihat data WHO kan 36 juta setiap tahun. Itu mengerikan itu sekali. Itu ada hubungannya dengan penyakit apa? Iya, tidak ada dengan genetik toh. gitu ya? Genetik toh. Kita bicara genetik. Yang genetik terlebih-lebih harus diprotek. Karena itu kan tidak terelakkan. Kalau genetik kan ada dibawa dalam badan. Apakah dari kakek, nenek, orang tua, saudara kandung. Cancer misalnya juga genetik. Gimana? Iya, jadi menurut saya sih pendapat bahwa hanya yang mempunyai riwayat saja yang membutuhkan asuransi sepertinya tidak demikian. Misalnya saja kanker payudara, itu 85% tidak ada riwayat keluarga, tapi kena juga kanker payudara. Ini kanker payudara juga termasuk dalam penyakit yang diproteksi. Iya, betul. Jadi 15%-nya memang ada riwayat keluarga. Jadi menurut saya membeli asuransi paling tepat ketika masih sehat. Gitu ya, masih muda, belilah selagi sehat sehingga asuransi pun menerimanya juga dengan premi yang lebih murah, betul. Lebih murah. Ketika seseorang sudah mempunyai riwayat tertentu atau keluarganya sudah lebih dari satu yang mempunyai riwayat penyakit tersebut, preminya bisa sedikit lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya riwayat. Jadi bagi mereka yang memang memiliki riwayat penyakit itu akan dikenakan premi lebih tinggi begitu ya? Tidak untuk semua penyakit. Tapi tentunya perusahaan asuransinya akan menyeleksi dan tergantung banyak faktor, tidak hanya riwayat keluarga saja. Sejauh ini profil yang masuk ke Prudential sendiri begitu ya untuk penyakit kritis ini begitu. Lebih banyak yang penyakit kritisnya karena riwayat atau tidak? Mayoritas bukan karena riwayat. Ya, memang sehat begitu sehat, ya? Betul. Jadi lebih dari 90% nasabah kami itu diterima dengan premi yang normal. Berarti dengan premi yang normal? Tidak ada riwayat keluarga sama sekali. Betul. Profilnya biasanya 25-40 tahun. 25-40 tahun? Ya, itu usia produktif. Jadi kembali seperti pernyataan saya, lebih muda lebih baik, sehat, dan belilah perusahaan produk dari perusahaan asuransi yang baik tentunya ya. Tenaga pemasaran Prudential Indonesia itu semua berlisensi, jadi mereka bisa menjelaskan dengan detail mengenai produk ini, sehingga nasabah tentunya bisa mengerti lebih banyak. Teliti sebelum membeli itu penting, karena sering sekali nasabah merasa kok klaimnya susah, kenapa saya tidak dijelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana Anda menjawab komentar masyarakat seperti itu, dokter? Kalau boleh memberi tips, satu, telitilah dulu perusahaan asuransinya. Misalnya saja Prudential Indonesia, perusahaan asuransi yang terkemuka, berkomitmen jangka panjang, karena karena asuransi itu kan perlindungan jangka panjang ya, tidak bisa jangka pendek. Kemudian kedua, tenaga pemasarannya, karena kita kan membeli produk itu dari tenaga pemasaran. Kalau tenaga pemasarannya tidak capable, tidak berlisensi, tentunya penjelasan yang diberikan juga tidak sepenuhnya betul. Nah, kemudian yang ketiga, pilihlah juga layanan perusahaan asuransi yang baik. Jadi seperti Prudential memiliki customer care, di mana setiap saat nasabah bisa menghubungi customer care tersebut seandainya ada hal-hal yang tidak jelas gitu. Tapi yang membedakan antara Prudential dengan produk yang lain, dengan dari asuransi yang lain itu bagaimana? Anda bisa? Mengenai produk ini khususnya, kami adalah yang pertama di Indonesia yang terlengkap. Tadi saya sebutkan kita punya 79 jenis penyakit yang di cover. Kemudian juga selain 79 penyakit itu ada 3 manfaat tambahan. Jadi ada kebutaan, komplikasi kencing manis, itu juga di cover. Kemudian jika nasabah harus menjalani tindakan invasif yang namanya angioplastik. Apa itu? Itu. Jadi semacam seperti kateterisasi untuk kelainan jantung. Jika nasabah memang diharuskan menjalani tindakan tersebut, maka kita juga mengcover itu. Jadi pertama di pasar untuk produk ini perlindungannya juga sampai 85 tahun usia perlindungannya. Jadi menurut saya produk ini pas melindungi tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut dari penyakit kritis. Oke. Nanti mungkin kita akan lebih lanjut bicara tentang informasinya, gitu. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui lebih lanjut mengenai masalah ini. Dokter, apakah penyakit kritis ini bisa menular tidak sih? Ada tidak sih penyakit kritis yang bisa menular? Iya, sebagian ya tidak terlalu banyak ya menular. Ya, misalnya penyakit liver yang kronis, ya, itu kan awalnya virus.
Ya, jadi kalau dia menjadi menaun, ya itu awalnya sebagian karena virus. Virus kan menular. Penyakit paru-paru menaun misalnya, itu juga menular awalnya. Mungkin ada proses infeksi di paru-paru. Ya, termasuk juga AIDS kalau sudah full blown, ya sudah muncul, itu juga mungkin cover dong. Jadi AIDS yang sudah muncul, manifest semua gejala dan itunya ya awalnya kan karena penularan virus AIDS, HIV. Jadi banyak juga ya penyakit kritis yang memang menular, terutama di Indonesia. Misalnya TBC saja kan banyak. TBC yang di Indonesia lebih ya karena masalah kesehatan di Indonesia karena memang infection masih tinggi. Okay. Jadi kalau paru-paru bermasalah, paru-parunya rusak, menimbulkan hipertensi paru-paru, pulmoner. Mungkin pertanyaan yang bukan paling pantas ya. Pertanyaan yang ingin didengar oleh banyak orang saat ini adalah bagaimana mencegah begitu agar kita semakin sedikit mempunyai resiko untuk terkena penyakit kritis ini, dokter. Ada tips-tips yang bisa di-share kepada pemirsa 811? Ya, pada intinya bagaimana hidup sehat. Hidup sehat, gaya hidup kita ya lebih ke tradisional ya. Artinya orang-orang sekarang sudah tercemar oleh kebarat-baratan, jadi harusnya kembali ke nenek moyang kita. Itu bagus. Ya, makanan kita ayam goreng, burger ya, semacam gitu, junk food ya, fast food. Sekarang minum kopi juga ya, hampir kayak setiap saat minum kopi itu. Belum gaya hidup yang lain ya, sedentary, jadi banyak duduk, kurang aktivitas. Betul. Ya, anak-anak sampai usia 30 tahun. Maka di Amerika 17 tahun sudah kolesterol tinggi, ketika 40 tahun sudah terserang jantung. Nah, artinya mereka harus lebih waspada untuk check up. Jadi kewaspadaan check up. Nah, kita melupakan itu. Ya. Kalau check up dilakukan, sudah terdeteksi. Karena serangan jantung hari ini itu prosesnya 20 tahun yang lalu. Stroke hari ini itu 20 tahun yang lalu. Penyakit yang muncul di umur yang sudah itu sebetulnya kan sudah terjadi. Dari dulu sudah bisa diprediksikan. Betul. Gitu, kalau saja waktu itu check up, kita tahu, sudah ada sesuatu. Berapa lama sekali sih? Ya, kalau punya risiko setengah tahun. Kalau setengah tahun, kalau punya risiko tinggi itu. Kalau tidak ada risiko, paling sedikit 1 tahun. Setahun sekali lah ya. Tapi untuk cancer ya mungkin bisa 2 tahun dan sebagainya. Karena itu kan prosesnya lebih lama. Jadi mungkin itu ya, membudayakan kembali namanya medical check-up itu penting begitu. Penting, dan ya ketemu dokter jangan kalau sakit saja. Kita kan punya kebiasaan ketemu dokter kalau sakit. Ini ada grafik di belakang tentang angka penyakit jantung di Indonesia. Apa namanya, the silent killer ya, ada berapa ini, banyak sekali ya jumlahnya. Jadi yang saya bilang itu, jadi penyakit jantung koroner harapan kita semakin usianya lebih muda, stroke juga seperti itu. Jadi artinya orang sekarang memikul resiko yang lebih besar dari mungkin 10-20 tahun yang lalu. Nah, hal seperti ini yang tidak terduga. Untuk penyakit jantung misalnya, cover biayanya sekitar berapa range biayanya? Ya, saya sebutkan lah. Jadi kalau bypass saja sekitar 300 jutaan ya. 300 juta. Nah, kalau pasang stent aja misalnya itu kan 50 juta sampai 60 juta satu. Kadang-kadang dipasang 3. Kalau pasang 3 200 juta, orang jalannya miring. Satu Innova mobil berat toh. Jadi udah kita bayar ratusan juta pula gitu ya. Anda mau nggak dikasih gratis? Sakit nggak mau kan? Gratis juga. Tapi segaganya dengan di cover ya mengurangi beban pikiran juga, karena kita udah nggak perlu memikirkan apa. Kalau dari secara fokus medis sama kesehatannya sendiri gitu kan. Kalau secara medis barangkali ya ada protek itu ya seperti ban serep. Ban serep itu baru kelihatan berarti kalau kita di hutan mogok, bannya kempes ya. Baru ini barang berharga kalau gitu. Kalau enggak dilupakan ya. Tapi penyakit jantung termasuknya di cover juga sama Prudential. Okay. Nah, mungkin ini dokter, masyarakat untuk bisa lebih tahu lagi informasi tentang produk-produk yang ada di Prudential ini harus kemana mengaksesnya? Ya, jadi masyarakat silahkan saja menghubungi tenaga pemasaran Prudential yang tadi saya sebutkan, semuanya sudah berlisensi, atau juga bisa mengakses website kami di www.prudential.co.id, dan juga di website tersebut cukup detail mengenai produk-produk yang tersedia di Prudential. Semuanya ada di sana. Ini produk ditawarkan kepada siapa saja sih? Ditawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semuanya bisa membeli sampai dengan usia tertentu tentunya, sampai dengan usia 65. 65 itu batas maksimal? Betul, batas maksimal. Jadi di bawah 65 masih bisa silakan saja, betul. Mungkin preminya bervariasi begitu ya? Ya, betul. Dan juga produk ini bisa dilekatkan ke produk unit link. Mungkin sekarang maksudnya, jadi Prudential Indonesia itu
merupakan market leader untuk produk asuransi jiwa yang terkait dengan investasi. Namanya biasanya disebutnya unit link. Jadi early stage crisis cover bisa dilekatkan di produk unit link. Ada 2 produk unit link kita yang bisa dilekatkan, namanya pooling assurance account dan pooling syariah assurance account. Ya, tadi ada iklan syariah. Jadi keuntungannya gimana? Mungkin kalau bisa lebih jelas. Ya, jadi unit link sendiri itu merupakan produk dasarnya, ada perlindungan kematiannya, kemudian dilekatkan dengan perlindungan penyakit kritis, dan juga bisa dengan asuransi-asuransi tambahan yang lain supaya paketnya lebih komplit gitu. Jadi nanti biayanya akan jadi lebih murah juga jika digabungkan begitu atau bagaimana? Tentu nanti tenaga pemasaran yang akan mengarahkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, sesuai dengan usia juga. Yang paling pas itu menunya seperti apa. Menunya seperti apa. Betul. Proses klaimnya akan seperti apa, dokter? Karena asuransi ini biasanya yang ditanyakan. Yang ditakutkan klaim ya, betul. Prudential sendiri menjamin bahwa jika klaimnya itu valid, kami akan membayarkannya. Nah, tentu untuk memastikan bahwa klaim itu valid, kadang-kadang harus diinvestigasi, kadang-kadang harus ditanyakan tentu ke dokternya ya. Tapi nasabah tidak perlu khawatir, semuanya itu tertera jelas di polisnya. Jadi seperti tadi dokter Hans katakan, ini ban serep ya. Polis itu jangan dibaca waktu mau klaim aja. Di dalamnya banyak penjelasan mengenai klaim itu sendiri. Kriteria klaimnya juga jelas. Jadi sebetulnya nasabah tidak perlu khawatir. Jadi sebelum memutuskan dibaca dulu semuanya, ditanyakan dulu semuanya, termasuk cara klaimnya seperti apa, gitu. Jangan sampai nanti ketika sudah klaim baru ada masalah, begitu ya. Rekomendasinya dokter seperti apa? Rekomendasinya seperti apa dengan kenyataan bahwa penyakit kritis ini memang tidak bisa tidak begitu ya, termasuk yang diderita oleh banyak orang lah begitu. Nah, terus juga dengan ada produk asuransi seperti ini, Anda merekomendasikan seperti apa? Iya, sebetulnya kita kan pengen umur panjang. Yang terjadi di negara sedang berkembang itu yang disebut premature death, mati prematur. Mati prematur sebabnya karena penyakit kritis, karena tidak tertolong, karena ketidakmampuan, karena terlambat. Jadi early ini yang perlu. Karena apa? Percuma ada uang tapi terlambat. Karena mungkin tidak tercover seperti itu. Jadi kalau saya sarankan sih ada satu protek ya, mesti protek, karena satu tidak terduga dan kita punya risiko yang sangat tinggi, hampir setiap orang di sini. Kan bisa begini juga dokter, begitu kita terkena penyakit kritis begitu ya, kemudian kita baru melakukan pengobatan, itu akan jauh lebih besar risiko tidak sembuhnya ketimbang dari awal kita sudah siapkan semuanya begitu ya. Seperti itu. Karena kondisi masyarakat kita ya seperti katakan punya risiko yang sangat tinggi untuk kena penyakit kritis. Kalau kita tidak siap ya akan kehilangan segalanya. Kalau dia kepala rumah tangga gini. Ya. Yang sembuh itu berapa banyak sih dokter kalau dari penyakit? Itu tergantung, kita sebut golden hours. Jadi serangan jantung ada waktu emas, stroke ada dalam jam-jam pertama itu kalau ditolong itu pulih sempurna. Kalau terlambat, nah itu apa yang menjamin bahwa itu bisa lebih, tentu ada satu perlindungan yang menjamin. Rata-rata orang tidak memanfaatkan golden hours itu karena biaya. Tadi biaya dari mana nih? Kita akhirnya terlambat. Makanya kalau benar punya asuransi barangkali langsung berpikir pada kesehatannya. Terima kasih dokter sudah hadir di Indonesia. Dokter Dian dan juga dokter Hendrawan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para pemirsa kita di